kecenderungannya, ya melihat kecenderungannya bahwa ada kebutuhan dari konsumen ini untuk selalu mengekspresikan dirinya di berbagai kegiatan. Nah, ini yang ditangkap oleh WA, sehingga kita kadang-kadang melihat update status. Mungkin contohnya, Alhamdulillah selesai juga. Nah, itu ada di gambar mengatakan kita sementara ujian. Bagi orang yang melihat itu, oh berarti Ibu Nurul Hidayah ini sudah ujian kita tadi. Nah, pasti kita akan mengkonfirmasi, Alhamdulillah selamat Ibu Nurul Hidayah. Itu ya. Ya, jadi maaf ini saya terlalu banyak berbicara masalah bisnis karena itu ya background saya di administrasi bisnis sehingga selalu berbicara memberikan contoh corporate. Tapi sesungguhnya ini ada kaitannya dengan publik. Ya, nanti kita lihat kenapa saya mengatakan begitu. Ya, jadi pengembangan solusi baru untuk masalah lama. Ya, seperti saya katakan tadi awalnya WA itu hanya saling mengetik apa dan sebagainya, ternyata itu berkembang karena apa? Karena berdasarkan nomor 3 ternyata lewat WA kita juga bisa menelpon, padahal dulu enggak. Hanya semacam kalau di BlackBerry kemarin itu hanya sekedar mengetik dan sebagainya. Nah, ternyata dilihat perkembangannya bahwa konsumen sekarang cenderung ini dan banyak hal lagi yang mungkin kalau bisa lihat dan memaksimalkan fitur di seperti UI itu banyak kegunaannya ya. Nah, sehingga berdasarkan perbandingan tersebut kita bisa melihat kesimpulannya seperti apa. Conclusionnya bilang orang Inggris bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinil. Ini melibatkan berpikir di luar kebiasaan. Itu tadi kita bahas ya. Dan bisa dilihat di sini membayangkan sesuatu yang belum pernah ada dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang-kadang kita orang mengatakan di sebelah kita itu mengatakan ini begini, tapi kita di sudut pandang yang berbeda. Ya, kadang-kadang saya mau mengambil contoh, tapi kadang-kadang dianggap agak sedikit apa ya? Kalau saya menyebutkan ini agak sedikit nyelekit-nyelekit kemana? Makanya ada namanya 69. Ya saya pahami itu 69 sangat vulgar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang mengatakan pakailah 69. Kenapa? Kalau 69 itu kita akan melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang di mana kita berdiri. Ya, jadi kalau 69 itu kalau saya di sebelahnya cuma mengatakan, tidak 6 ini, tapi di sudut pandang mengatakan, tidak 9. Nah, makanya kalau kita lihat itu 69, kita akan berpikir berdasarkan sudut pandang di mana kita berada. Jadi saya juga tidak menyalahkan kalau kita menyelekit sendiri ke politik, kadang-kadang ada yang mengatakan setuju dengan Pak Jokowi, ada yang mengatakan tidak setuju dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo setuju kasih dengan Pak Prabowo. Itu dari sudut pandang kita masing-masing dan tentunya punya alasan kenapa saya mengatakan bahwa saya tidak senang dengan si A, saya senang dengan si A, umpamanya. Saya tidak senang dengan si B. Nah itu karena kita berdiri dari sudut pandang masing-masing dan tentunya ada alasan yang kuat untuk merasionalisasikan kenapa saya berpikiran demikian. Ya, kalau kita berbicara, ada yang mengatakan Rocky Gerung itu bla 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 bla, tapi di satu sisi mengatakan oh, hebat itu Rocky Gerung karena dia bisa memberikan pengetahuan kepada kita sesuai dengan ini. Ya masing-masing. Ya, mungkin kalau Pak Kurniawan mengatakan saya sudah rigorous, tapi saya mengatakan saya tidak suka. Nah, itu sah-sah saja tergantung sudut pandang kita. Yang saya tidak mau sebenarnya terjadi ketika kita memperdebatkan ini silaturahmi menjadi putus. Ya, jadi boleh kita berdebat, apalagi teman-teman. Jadi saya itu Bapak Ibu, kalau berdiskusi dengan teman-teman, saya hanya mengatakan begini sebelum kita berdiskusi, Anda harus siap terkait dengan argumen saya, seperti saya siap dengan argumen Anda. Ujungnya ini adalah silaturahmi atau minum kopi. Saya tidak mau ini menjadi sesuatu yang setelah ini menjadi kita renggang. Ya, sebagai anak bangsa memang kita harus kritis. Nah, tapi sebagai anak bangsa juga kita harus realistis. Kira-kira begitu. Nah, kemudian inovasi adalah penerapan ide-ide kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang berguna atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa walaupun berbeda sesungguhnya ada hubungannya, ya. Karena inovasi tercipta itu karena ada kreativitas.
Inovasi melibatkan tidak hanya menghasilkan ide baru, tapi juga mengimplementasikannya secara praktis dan efektif. Nah, ini bisa berupa pengembangan produk baru, proses atau metode yang memberikan nilai tambah atau value buat organisasi tersebut. Ya, jadi penerapan ide-ide kreatif. Makanya saya mengatakan tadi bahwa ada hubungannya. Tapi kalau kita berbicara eh, apa terpisah itu sebenarnya berbeda. Nah, kalau kita mengatakan terus karena kajian kita adalah inovasi manajemen publik, maka kita akan beralih ke ruang lingkup inovasi. Saya hanya tadi berusaha membedakan karena ini tuntutan dari pembelajaran harus dibedakan antara kreativitas dan inovasi. Nah, sebenarnya ruang lingkupnya inovasi itu di mana? Nah, ini ada 4 ruang lingkup. Mungkin di kajian-kajian yang lain ada beberapa, tapi secara umum ini yang kita mau pelajari bahwa inovasi itu ruang lingkupnya ada 4. Saya yakin di kajian-kajian lain ada yang lebih ini, tapi kita akan mempelajari yang ini ya. Ruang lingkup inovasi itu yang pertama inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, dan inovasi organisasi manajerial. Sekarang pertanyaannya, kenapa apa Ibu semua ada di ruang publik, ya, bekerja di instansi dan sebagainya, itu kita akan melihat dari sudut pandang kita masing-masing, ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, di antara keempat ini, menurut kajian kita di administrasi publik, mana yang masuk Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapannya kepada saya? Ini kita silakan baca. Ada yang bisa memberikan di antara keempat inovasi produk, inovasi proses, inovasi model bisnis, inovasi organisasi, kalau merujuk kepada kajian kita administrasi publik, yang mana kira-kira nomor 1, 2, 3, 4, dan sebagainya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ada, Bapak Ibu? Yang mana kira-kira ada di ruang lingkupnya kita ini, administrasi publik? Pasti ada yang mengatakan nomor 3 tidak. Eh, Tapi silakan Pak Kurnia. Kalau saya, menurut saya Pak yang paling mengena di nomor 4. Tapi sebenarnya untuk nomor Nomor 4. 1, 2, 3, dan 4 itu kalau kita tarik ke ranah publik, ini sebenarnya bisa Pak di mengena semua. Ya, ya. Alasannya wah hebat gitu karena kemarin di kelas B Pak hanya dia mengatakan di nomor 4 di. Ada Eh, mungkin bisa kalau inovasi produk kenapa Pak? Apa anunya? Kalau inovasi produk Pak, jadi sebenarnya untuk saat ini baik baik itu lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan misalnya di sektor publik, itu saya kira sekarang zamannya sudah dituntut untuk memiliki produk minimal produk dalam bentuk layanan Bapak. Jadi Ya, misalnya untuk taruhlah di kantor lurah ketika ada layanan masyarakat yang tadinya itu harus antri secara manual. Nah, ini mungkin bisa diinovasikan dengan misalnya dibukakan dibuatkan platform untuk registrasi terlebih dahulu sebelum datang ke kantor lurah. Uh, saya kira ini juga untuk terkait dengan prosesnya Pak, yang tadinya serba manual, ini bisa dilakukan berbasis teknologi untuk saat ini. Dan saya lihat rata-rata sekarang instansi pemerintah juga uh, sudah bergerak pada proses itu. Nah, untuk model bisnis mungkin Bapak uh, saat ini mungkin untuk instansi-instansi uh, taruhlah untuk instansi pemerintah ini juga saat ini juga sudah mulai dituntut untuk sedikit bisa menghasilkan. Contohnya untuk perguruan tinggi misalnya, sekarang kan ada yang namanya uh, BLU, Badan Layanan Umum, dan mungkin di UNM sudah menerapkan itu, Bapak.
Kemudian untuk untuk pemerintah daerah itu saya kira juga sudah sekarang sudah berlomba-lomba untuk lebih kreatif, berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Nah, untuk inovasi organisasi dan manajerial, saya kira saat ini mungkin saya memberikan contoh untuk di tempat saya Bapak di BPMP Sulawesi Barat itu sekitar hampir 10 tahun yang lalu saya mulai bekerja di sana ini, proses kerjanya masih masih relatif banyak menggunakan kertas-kertas, Pak. Nah, saat ini mungkin sudah istilahnya istilahnya orang saat ini sudah mulai paperless, kita bergerak ke arah situ dan kertas-kertas itu sudah hampir sebagian lebih dari 60% mungkin itu sudah terpangkas, Pak. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Baik, keren Pak Kurniawan. Jadi makanya saya begini, kadang-kadang ada teman di sesama administrasi publik itu menutup ruang untuk kajian-kajian lain. Padahal sesungguhnya kalau kita mempelajari basicnya ini administrasi itu sudah dikatakan bahwa administrasi itu bisa terkait dengan ilmu-ilmu lain. Ya, sehingga benar yang Bapak mengatakan bahwa dari 4 ini sesungguhnya bisa ditarik ke dunia publik. Walaupun mungkin di nomor 3 ada kata bisnis, karena ini kan kita terkooptasi dengan bahasa bisnis ya. Nah, kenapa saya mengatakan inovasi model bisnis itu? Karena ada kaitannya dengan 3 paradigma dari administrasi, Pak. Ya, OPA, NPM, dan MPS. Ya, nah sekarang pertanyaannya kita masih berada di mana itu terserah kita nanti melihatnya. Kadang-kadang kita ini masih ada yang mengatakan belum bagus layanannya negara, maka kita di OPA. Bagus nih kita di NPN atau NPS. Tapi kalau khusus NPS, tidak yakin ke saya kalau Indonesia Bapak Ibu bisa melakukannya. Ya, nanti kita jelaskan karena ada di bagian belakang itu 3 paradigma administrasi publik yang tentunya menjadi tools kita untuk menjadi seorang pelayan yang penuh dengan inovatif di sektor publik. Nah, inovasi produk tentunya kalau kita berbicara produk ya biasanya ada perda yang dikeluarkan atau peraturan-peraturan itu dalam uji publiknya itu banyak mendapatkan resistensi Bapak Ibu ya. Mungkin kita biasa mendengarkan tiba-tiba pemerintah undang-undang apa kemarin yang hampir sejagat raya di Indonesia Ciptaker ya. Nah, itu resistensi padahal itu inovasi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah tapi ternyata banyak resisten. Nah, disitulah kita akan melihat seperti apa. Nah, setelah uji publik itu kelihatan bahwa apa, atau walaupun sebenarnya sampai sekarang itu masih menjadi masalah besar. Ya, nah, sekarang kembali lagi ke sudut pandang kita masing-masing. Nah, yang terkait dengan inovasi proses berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kadang-kadang ada yang pada inovasi proses itu kadang-kadang masih ada sesuatu yang seharusnya masih bisa dilakukan untuk menciptakan terjadinya efisiensi dan efektivitas. Ya, nah, biasanya ada beberapa, makanya kalau kita biasa lihat ada kadang-kadang itu peraturan-peraturan dihilangkan, ada yang ditambahkan karena dianggap penting. Nah, itu kita mungkin bisa lihat. Kemudian inovasi model bisnis, saya tidak tahu kalau kita di Dukcapil di daerah masing-masing, tapi kalau di Dukcapil Makassar itu sudah dia sudah menarik kaidah-kaidah administrasi bisnis untuk diterapkan di unit mereka terkait dengan model pelayanan mereka. Kalau di administrasi bisnis itu tidak boleh ada pelayanan yang sedikit pun melenceng dari yang ditentukan. Nah, inilah yang berusaha ditarik ke sektor publik untuk diterapkan. Nah, kalau kita ada orang Makassar di sini, tadi ada yang dari Makassar coba-coba ke Dukcapil. Dulu itu Dukcapil Bapak Ibu di Makassar itu kumuh ya. Kadang-kadang kita datang ke sana itu pulang muka kita agak sedikit gimana. Kenapa? Karena di sana orientasinya bukan pelayanan. Belum lagi ada sudut-sudut di mana terjadi transaksi di luar nalar kita. Ya, mungkin bisa ini dibuktikan pernyataan saya. Kalau sekarang juga, mudah-mudahan saya sekarang salah nih kalau sekarang. Tapi kalau kita biasanya mau mengurus SIM, biasa kalau kita masuk di kantor, maaf ini kalau ada keluarga kepolisian, tapi ini fakta karena terjadi sama saya dan saya sebenarnya asas simbiosis ya, saling membutuhkan. Ada di sudut-sudut ketika kita masuk ditanya mau urus apa dek, mau SIM, oke, mau jalur apa. Nah ini kan sesuatu ya. Tapi kalau kita melihat
di Dukcapil Kota Makassar itu sudah mulai menarik kaidah-kaidah sektor privat untuk diterapkan di sini terkait dengan pelayanan. Jadi mereka sudah kelihatan tertata dengan baik kalau pemasukan berkas di sini, menunggu sekian di sini-sini itu sudah kelihatan. Kalau di Dukcapil Kota Makassar itu sudah kelihatan. Walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan karena gaya-gaya lama itu masih ada untuk sebagian orang. Nah, tapi itu tidak, saya yakin pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Kenapa? Karena di administrasi ada dua kaidah yang berlaku, sektor publik dengan bisnis. Sektor publik atau sektor bisnis ini ada dua hal yang sebenarnya tujuannya sama, ya. Cuma kalau kita lebih jauh, kalau sektor bisnis pasti ukurannya adalah profit. Kalau sektor publik ukurannya kepuasan warga, ya. Jadi kalau saya dulu kalau ke Dukcapil, Bapak Ibu itu pulang cemberut. Kenapa? Karena saya menganggap pelayanannya. Nah sekarang ini berapa tahun yang lalu saya ke sana itu relatif uh, berjalan itu proses-proses pelayanan seperti ada yang diproses publik. Nah ini yang membuat kita sebenarnya agak sedikit bahagia tiba di sana. Biasanya kita bercerita sama teman, cepat ki urus ki KTP, sudah bagus itu di sana pelayanannya. Walaupun gaya-gaya lama itu masih terselip di sana. Nah, itu saya kira oknum saja Bapak Ibu ya. Kemudian inovasi organisasi dan manajerial. Ya, seperti yang disebutkan tadi Pak Kurniawan bahwa selalu ada inovasi terkait dengan organisasi. Yang awalnya kita manual apa dan sebagainya itu sudah beralih. Nah, ini butuh effort lebih di kita dan tentunya pimpinan. Karena pada ujungnya inovasi akan berbicara masalah anggaran. Nah, ini kalau ada pimpinan yang tidak memahami ini biasanya mentah. Jadi jago inovasi apapun kita di bawah, kalau tidak dipahami oleh pimpinan betapa pentingnya ini yang kita mau lakukan, itu mandek. Nah, endingnya juga ketika kita paham, pimpinan juga paham, kembali lagi ke RKKLTA. Ada tidak di programkan di sini? Kalau tidak, tunggu dulu. Sehingga kadang-kadang sebenarnya inilah yang membuat kita di sektor publik, mohon maaf ini, yang membuat itu seakan-akan inovasi itu menjadi lemah. Sudahlah kalau begitu. Toh tidak ada anggarannya. Nah, itu menjadi melemah. Beda kalau di sektor bisnis, Bapak Ibu ya, dari awal ini sudah dipetakan bahwa tahun sekian ada pembaruan ini dan itu harus dilakukan. Menjadi skala prioritas kita, biasanya kalau menyusun ke anggaran itu kadang-kadang ada sesuatu yang tidak pernah dianggarkan, itu yang terjadi nanti. Nah ini biasa berujung namanya kebijakan. Kebijakan menjadi salah satu solusi untuk sesuatu yang tidak pernah dianggarkan, tapi menjadi masalah ketika ada yang melaporkannya. Nah, mungkin kita yang di sektor itu ketika ada inspektorat itu, kenapa ada ini, padahal tidak ada RKL. Kita mulailah muncul kreativitas dan inovasi kita, menjelaskan sesuatu yang bagaimana caranya supaya orang inspektorat itu percaya dengan kita. Saya pernah merasakan Bapak Ibu ya. Jadi kita biasanya kita ide atau kreativitas atau inovasi itu muncul ketika kita kepepet. Muncul itu. Padahal awalnya tidak pernah kita ini. Nah, sebagai abdi negara atau kita berada bekerja di sektor publik, suatu saat kita ingin melihat bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh semua institusi-institusi yang ada dalam struktur keindonesiaan itu berjalan untuk memberikan layanan-layanan kepada masyarakat. Nah, sudah tadi dari penjelasan itu biasanya orang mengatakan susahnya berarti itu inovasi. Ya. Ini menjelaskan nanti di belakangnya, wah berarti susahnya itu inovasi di muncul. Menurut saya inovasi itu mudah dan menurut Pak Widodo ini inovasi itu mudah. Innovation is simple actually. Ya. Inovasi itu mudah. Apapun masalah organisasi, solusinya adalah inovasi. Ya. Harus ada inovasi. Nah, saya memberikan contoh sedikit. Tapi ini ya agak sedikit pengalaman ya, maksudnya kadang-kadang ketika kita mau melakukan kegiatan di kantor kita itu tidak pernah berpikir bahwa di ujung kegiatan ini ada evaluasi. Dan biasanya melakukan itu evaluasi adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan evaluasi atau meriksa. Biasanya inspektorat. Nanti kalau tidak ada solusi yang dianggap berat, masuk BPK. Kalau lebih berat lagi, masuk KPK. Nah, itu kan hierarkinya. Ya.
Jadi kalau inspektorat itu adalah pembina untuk kementerian atau institusi kita. Kalau lebih berat lagi dia biasanya masuk BPK, lebih berat lagi masuk ke KPK. Nah kalau masuk di KPK itu ya kita tahu sama tahu endingnya kemana. Biasanya kita pakai rompi warna orange, ya. Tapi itu rasanya kalau kita sindak ke situ ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah memakai itu. Nah, apa inovasi itu mudah? Menurut saya mudah. Menurut saya mudah. Apapun masalah organisasi, solusinya adalah inovasi dan itu terkait dengan orang-orang yang berada di dalam atau di belakang organisasi itu. Mau tidak memberikan inovasi, mau tidak mereka bekerja untuk menciptakan sebuah inovasi. Ya, inovasi sangat mudah. Nah, kenapa menjadi tidak mudah? Karena sayangnya banyak kendala menghadang inovasi. Nah, ini kebiasaan dalam rutinitas. Ya. Nah, itu tadi. Sudah nih deh, kita mau berinovasi, tidak ada tonji dukungan. Nah, ini yang membuat kita mati biasa, mati kreativitas, mati itu inovasi. Kemudian yang kedua adalah budaya paternalistik, top down. Ya, kadang-kadang kita mengatakan ini bagus, tapi yang di atas mengatakan tidak mau apa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rezim administrasi yang kaku. Makanya dalam kajian administrasi itu kita diharapkan untuk fleksibel melihat masalah. Jangan kaku menerapkan. Ya. Nah, muncullah pernyataan tadi yang seperti saya sebutkan, kadang-kadang ada kegiatan yang tidak ada anggarannya, tapi kita harus melakukannya. Muncul itu inovasi. Ya, syukur-syukur dalam, tapi biasanya kebijakan itu berujung sesuatu ya. Biasa mungkin kita mendengar tiba-tiba ada pengadaan ATK. Ya. Kenapa? Karena di RKKL kita tidak mengenal ada kegiatan yang sebelumnya mau dilakukan, tapi harus dilakukan. Bagaimana caranya mengantisipasi itu? Muncullah yang namanya pengadaan ATK untuk menjalankan ini. Itu kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh SKPD atau siapapun itu untuk mengantisipasi itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, disuruh membuat uang tak dulu digunakan. Padahal dalam pelaporan keuangan itu adalah hal salah. Kita mungkin mengatakan, susahnya ini negara, saya sudah mengeluarkan uangku sendiri untuk menjalankan kegiatan ini, tapi tetap dikatakan salah. Memang dalam tinjauan pemeriksaan itu, orang yang mengeluarkan uang pribadinya untuk menjalankan aktivitas itu dianggap salah. Dan itu berpotensi membuka ruang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini kalau kebijakan menjadi terbuka ini, ya bahaya juga kita. Saya kira di antara kita sudah pernah merasakan ini di unit masing-masing. Ya, biasanya yang begini-begini ini bagikan kentut, hanya bisa tahu tapi tidak jelas apa ini. Nanti kalau ada pemeriksaan terbuka bahwa ternyata ada ini. Nah, ini romantisme walaupun saya berani mengatakan tidak semua juga mungkin sama, ya. Nah, tidak beda aja dengan yang lainnya. Romantisme di sektor publik itu seperti itu. Nah, sekarang yang lebih ekstrim lagi. Nah, ini mereka mengatakan biasanya kita di SKPD kita jalan kami dulu Pak, nanti setelah itu kita buat pelaporannya baru dicairkan. Nah itu kan potensi menggunakan daripada kita dimarah-marahi sama umpamanya Pak Bupati tidak jalan ini, kita biasanya menggunakan anggaran kita sendiri. Padahal dari sisi pemeriksa keuangan itu salah sebenarnya. Tapi mau media apa? Ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang biasanya terjadi. Ya. Nah, ini sayangnya padahal kita sudah mengatakan tadi inovasi itu mudah. Saya berani mengatakan ke pimpinan saya, jangan berharap ada inovasi Pak Degan kalau Anda tidak menyiapkan infrastrukturnya. Anda tidak menyiapkan anggarannya dan sebagainya, jangan berharap. Ya. Inovasi itu akan muncul ketika sarana dan prasarana ada untuk melakukannya. Kalau tidak ada itu jangan berharap. Yang ada itu hanya ide sampai di situ, Ji. Karena orang sudah tahu bahwa apa ini kita sudah berpikir tapi tidak bisa jalan. Akhirnya kan mati suri ini sesuatu yang kita mau lakukan. Jadi ada pengalaman saya ketika saya terangkat jadi dia beri amanah ketua prodi, saya itu selalu mencari data mahasiswa saya yang sudah ujian tutup Pak. Tapi ketika saya menanyakan di 3 tempat yang berbeda, semua berbeda hasilnya.
Ya, sehingga saya berdiskusi dengan dosen-dosen di administrasi bisnis bagaimana ini supaya kita ada data aktual terkait dengan keberadaan mahasiswa alumni kita dan disepakati membuat sebuah sistem informasi. Ya, dan itu digunakan secara lokal di prodi kami. Sehingga mahasiswa di tahun pertama yang lulus itu sampai sekarang itu terdata dengan baik. Anda mau mencari yang namanya maaf Kurniawan, itu kelihatan sampai dengan judulnya, bahkan ketahuan siapa pembimbing pengujinya dulu dan berapa nilai yang dia dapat. Itu yang kami kembangkan di sini di prodi kami, ada semacam sistem informasi sederhana yang kami pakai untuk membackup sistem informasi akademik. Kemarin saya ditanya, ini apa Pak? Ini hanya untuk membackup Pak. Karena di 3 tempat kami bertanya dengan hal yang sama itu jawabannya berbeda. Nah, kalau rezim kaku yang dapat, wah tidak boleh nih, itu menyalahi aturan. Padahal sebenarnya kita ini tujuannya adalah untuk membackup kebijakannya, kebijakan-kebijakan itu. Karena kami biasa bertanya ke hal pertanyaan yang sama tapi jawaban berbeda atau jumlah berbeda. Nah, inilah yang kami kembangkan di sini. Jadi di administrasi bisnis itu kami mengembangkan sistem informasi administrasi bisnis atau biasa kita sebut di sini SIMABIS. Nah, disitulah semua mulai dari proses pengajuan judul oleh mahasiswa, di-approve oleh PA-nya, kemudian di-approve oleh kaprodinya itu kelihatan. Jadi kelihatan rekornya bahwa dia ini mengajukan tanggal sekian, disetujui oleh PA-nya by system tanggal sekian dan disetujui oleh prodi tanggal sekian. Nah, bagaimana caranya supaya segala proses ada trackingnya oleh mahasiswa, maka mahasiswa terhubung langsung dengan WA. Jadi setiap aktivitas approve dari prodi itu langsung masuk ke WA mahasiswa bahwa tanggal sekian judul yang Anda ajukan sudah disetujui oleh penasihat akademik. Selanjutnya menunggu untuk disetujui oleh prodi. Begitu prodi menekan tombol dan memberikan siapa pembimbing pengujinya, masuk lagi ke WA mahasiswa, mengatakan bahwa judul yang Anda ajukan sudah disetujui oleh prodi, silakan mencetak SK dari SK pembimbing dan penguji. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Kenapa? Karena kami ini bagian-bagian yang ingin menciptakan iklim atau atmosfer memberikan layanan-layanan kepada mahasiswa. Kami tidak mau hanya gara-gara kecil mahasiswa terbengkalai penyelesaiannya. Mohon maaf Pak Nur Fajri, ada yang mau ditanyakan Pak Muhammad Nur Fajri? Saya Izin Pak, yeah, boleh interupsi? siap. Saya ingin bertanya Pak tentang materi yang Bapak bawakan untuk hari ini yang sayangnya banyak kendala menghadang inovasi. Salah Ya, satunya adalah kebiasaan dalam rutinitas. Bahwa kita mengetahui bahwa inovasi adalah salah satu tantangan dalam sebuah daerah. ya, Nah, betul. kita tahu inovasi seperti efisiensi layanan publik misalnya Pak. Betul. Misalnya ada yang namanya MPP, Mal Pelayanan Publik. Itu kan sebuah inovasi yang maju. Ya, Tetapi sayangnya masih ada orang-orang yang melakukan pungli Pak di dalamnya. Sehingga inovasi ini terkesan tidak relevan Pak. Apakah itu solusinya itu seperti bagaimana Pak? Kalau dari pandangan. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nur Fajri. Apapun sebenarnya kebaruan atau novelty yang kita inginkan dalam sebuah pelayanan itu kembali lagi kepada mindset kita, Pak. Ya, sistem sudah ada, jangan kita Pak di unit saya saja begini. Kadang-kadang kita menganggap ini mahasiswa sudah tidak lulus apa dan sebagainya. Ternyata masih ada yang mau mencoba untuk bypass, apakah menghubungi keluarganya yang ada orang UNM untuk diberikan nilai. Ini mungkin ada beberapa informasi yang keluar di sosial media terkait dengan itu permainan nilai-nilai dan sebagainya, dan saya kira terjadi. Nah, ini kalau mindset kita tetap seperti yang dulu-dulu itu agak susah Pak. Jadi sehingga saya mengatakan bahwa penting adanya mindset sebagai aktor dalam pelayanan publik itu betul-betul untuk bekerja untuk sebuah sistem yang tentunya memberikan layanan kepada masyarakat. Karena kapan ada melenceng dari situ seperti yang kasus yang Bapak sebutkan tadi itu, tidak ada guna-gunanya inovasi ini. Akan menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Pada akhirnya akan mengatakan hentikan itu deh, karena pada akhirnya masih ada orang yang ini. Nah, ini mindset Pak. Kalau di dalam lingkungan kita semua satu kata untuk bekerja dalam sebuah sistem rasanya
celah-celah untuk terjadinya hal-hal yang Pak Fajri itu sampaikan itu akan tertutup. Saya sebenarnya terkesan dengan pernyataan Pak Yusril Iza Mahendra ya. Ketika kita berada pada iklim di mana orang-orang itu akan bekerja dengan sistem, maka yang jahat-jahat itu akan tergerus. Ya. Tapi ketika kita bekerja dalam sistem yang tidak bagus, maka yang baik-baik itu juga akan keluar. Nah, kira-kira ini menggambarkan terkait. Jadi kalau saya mindset kita Pak dirubah dulu. Ya. Kebiasaan kita yang ini, kan kadang-kadang kita yang membuat sebuah aturan-aturan, ada kan mengatakan begini Pak, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Kenapa? Karena yang membuat aturan itu sudah tahu celahnya. Ini yang kita lakukan supaya ini. Ya, mungkin ini banyak buktinya Pak ya. Begitu kira-kira Pak Muhammad Fajri. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang atau saya lanjut dulu? Ya. Nah, ini yang pertanyaannya, kebetulan pertanyaannya tadi ini Pak Nur Fajri ada kaitannya sini. Jadi inovasi, saya tidak butuh ekosistem inovasi. Kita berada dalam ekosistem itu yang sama-sama paham betapa pentingnya inovasi, betapa pentingnya sistem untuk dijalankan. Ya, kalau tidak inovasi itu menjadi sia-sia. Ya mungkin saya tidak tahu kalau di ini kadang-kadang ini ada beberapa contoh. Saya kemarin ada penelitian di Balik Banda Bapak Ibu. Saya terkait dengan implementasi UMKM, ya UMKM. Ketemulah kita dengan beberapa SKPD yang saling terkait dan di situ kelihatan curhat masing-masing SKPD. Betapa pengelolaan UMKM di Makassar itu tumpang tindih. Maaf yang dari Makassar karena saya di Balik Banda kemarin itu, sehingga ada terjadi ajang curhat-curhatan itu kesannya saling menyalahkan. Karena mengatakan begini, karena SKPD yang dipanggil pada saat itu Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo dan sebagainya itu saling melempar tanggung jawab. Kenapa? Karena ada ego sektoral. Sehingga yang korban sebenarnya ini para pelaku usaha. Kemudian terjadi inefisiensi anggaran. Kenapa? Karena kadang-kadang ada pelaku UMKM dipanggil pelatihan untuk hal yang sama di tempat yang berbeda. Kenapa? Karena tidak ada basis data yang dipegang bersama-sama. Sehingga saya rekomendasi saya pada saat itu di Makassar ini harus dibangun sistem informasi apapun itu, ya apapun itu untuk menyatukan data sehingga siapapun yang mau melakukan pelatihan dengan negara masing-masing itu sudah kelihatan rekornya UMKM bahwa ini sudah pernah melakukan pelatihan, tidak perlu lagi dipanggil. Yang terjadi kalau ada ordal itu Pak, ya ordal biasanya dipanggil berkali-kali dan itu mereka akui. Nah, ekosistem menjadi susah juga, ekosistem inovasi menjadi susah juga seperti yang pertanyaan tadi Pak Nur Fajri itu karena timpangnya ini mindset kita. Jadi ada beberapa aplikasi yang dulu katanya keren dijalankan di masing-masing SKPD itu berhenti. Kenapa? Karena tidak ada support dari atas terkait dengan penganggaran. Jadi katanya itu aplikasi-aplikasi yang keren-keren itu dan kami diperlihatkan itu menjadi mubazir. Padahal menurut mereka ini bisa menjadi solusi untuk menyatukan data para pelaku UMKM di Kota Makassar. Nah, rekomendasi kami ke pihak Balik Banda yang dihadiri langsung pada kepalanya, bahwa di Makassar ini butuh inovasi terkait sistem informasi satu pintu untuk memotret seperti apa perjalanan-perjalanan dari UMKM itu. Ya, ke depan tentunya kita akan mengakselerasi kalau UMKM itu dia mikro, bagaimana caranya dia naik menjadi kecil, kemudian naik lagi menjadi mikro. Dan itu sudah berjalan katanya. Ya, cuma sayangnya itu tadi masih tumpang tindih kebijakan atau biasa kita sebut dalam kajian publik itu terjadi ego sektoral. Karena beberapa SKPD terkait itu menjalankan hal yang sama yang Dinas Pariwisata mengatakan bahwa saya ada kaitannya dengan UMKM, apalagi koperasi, apalagi Kominfo, karena menjalankan. Nah, rekomendasi kami. Nah, kalau kita tidak berada pada ekosistem inovasi itu agak sulit Pak, karena SKPD satu dengan lainnya itu saling bertentangan. Ditambah dengan yang mendengar itu curhat-curhat itu tidak ada solusinya. Dan katanya itu sudah sering disuarakan, tapi sampai sekarang tidak ada. Ya, yang manakah yang masuk dengan ekosistem
inovasi. Ya, kalau kita berbicara ekosistem itu pasti orangnya, people, orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian knowledge-nya, ilmunya. Nah, tentunya ini tidak berarti apa-apa tanpa ada sokongan dari institusi kita. Ya. Kemudian kita harus berdasarkan regulasi yang ada. Kalau pengembangan UMKM itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 2008 terkait dengan pemberdayaan UMKM. Nah, tapi itu hanya sebatas regulasi, tapi implementasi di lapangan itu boleh jadi berbeda-beda. Kenapa? Yang saya sebutkan tadi, teman-teman penelitian saya di Balikbanda itu seperti itu. Nah, tapi mereka juga mengapresiasi temuan itu, sehingga karena ini adalah kajian akademik, mereka berjanji untuk merekomendasikan kepada pihak yang lebih di atasnya untuk suatu saat ada sistem informasi terintegrasi yang bisa diakses oleh semua SKPD untuk menjalankan terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kota Makassar. Kemudian pada akhirnya kegiatan ini akan ujungnya adalah budgeting, anggaran. Nah, biasanya kalau kita biasa terjemahan kita itu ada skala prioritas, Bapak Ibu ya. Skala prioritas. Yang manakah sebenarnya ini yang harus urgent dilakukan? Memperbaiki dulu pelatihannya ataukah kita basis data? Itu saya rasa kembali kepada pelaku di daerah masing-masing, pelaku aktor-aktor publik yang bergerak untuk menangani hal-hal tersebut. Nah, yang terakhir ada kaitannya dengan nomor satu adalah HRM, Human Resource Management. Ya, bagaimana tata kelola sumber daya ini. Ya, kalau ada ini semua rasanya kita sudah berada pada sebuah ekosistem inovasi. Nah, seperti kasus yang saya sebutkan tadi ketika kami meeting dengan atau seminar hasil penelitian di Balikbanda itu terbuka semua bahwa pada akhirnya mereka satu paham bahwa kita ini harus kolaborasi atau berada dalam satu ekosistem yang kita sepakati bersama-sama. Nah, inovasi Bapak Ibu tidak akan muncul ketika kita tidak memahami yang namanya paradigma administrasi publik. Ya, paradigma administrasi itu ada 3, ya. OPA, New Public Management, New Public Service. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya apa sih itu ketiganya, silakan nanti dibaca karena itu akan kelihatan semua kita, layanan kita di administrasi publik itu masih ada di mana. Kalau selama ini ketika saya di sebelah S3 itu selalu kita berusaha mengatakan bahwa kita ini ada di eranya NPM, ya, Theo Public Management. Tapi menurut saya kita masih ada di teori politik, all administration, ya, all public administration. Ya. Masih sedikit ruang-ruang di new public management yang bisa dilakukan. Walaupun saya mengatakan tadi kalau di teori new public management itu adalah teori yang berusaha menarik kaidah-kaidah administrasi bisnis untuk diterapkan di sektor publik terkait dengan layanan dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita sebenarnya keinginan kita itu seperti kalau Anda atau kita masuk di Bank BNI atau Bank Mandiri, seperti itulah kira-kira yang kita mau rasakan ketika kita mau ada di Dukcapil atau di kantor kecamatan. Fakta yang terjadi, apalagi di kantor desa, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau di Bank BNI atau Mandiri mungkin akan direcoki suasana dingin, hening, orang bekerja dengan tanpa suara, tapi itu akan berbanding terbalik ketika kita ada di kantor kelurahan, kecamatan yang mungkin ada orang berteriak pada semuanya. Kenapa? Karena di sektor bisnis tidak diharuskan gitu, orang mau bekerja. Ya, jadi kalau kita lihat di Bank BNI itu ada kesalahan di salah satu operatornya, itu yang memberi tanda sudah ada orang siap itu untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita di publik apalagi kantor itu biasanya kita memakai urat dulu untuk berteriak, bagaimana ini? Nah itu. Kalau neo public service adalah kondisi di mana negara sudah memberikan layanan full kepada warganya. Contoh, Anda berobat, sakit dan sebagainya, negara tampil, silakan berobat, negara yang bayar. Itu new public service. Sehingga saya tidak yakin kalau Indonesia melakukan itu. Yang bisa lakukan itu adalah Dubai atau negara-negara petrodolar di sana, Bapak Ibu. Karena mereka sebenarnya Jerman, ya, karena Anda sekolah itu disiapkan beasiswanya. Nah, kalau Dubai itu memang full.
negara hadir untuk memberikan layanan-layanan mulai dari A sampai Z terhadap warganya gratis. Nah, bagaimana kalau new public management? Memang negara memberikan pelayanannya, tapi Anda harus membayar sejumlah uang. Nah, itu contoh nih, kalau ada yang mudah-mudahan tidak ada di sini, kalau kita dioperasi, nah silakan dioperasi, negara atau rumah sakit mengoperasi, tapi ada tagihannya nanti itu. Celakanya lagi, ketika kita sudah mau dioperasi masih ditanya ke administrasi, siapa ini bertanggung jawab Pak untuk operasinya, sudah kita bayar panjarnya ini. Ini kan negara masih hadir setengah untuk kita. Kenapa? Karena pada akhirnya kembali kepada kemampuan negara tersebut. Kita belum mampu. Walaupun yakin sebenarnya dengan kehadiran Freeport apa dan sebagainya sumber daya yang ada di Indonesia, itu seharusnya kita seperti itu. Ya, seharusnya. Kembali lagi kepada cakupan wilayah kita yang terlalu luas dan sebagainya, ditambah mindset kita yang bagaimana. Nah, itu agak sulit diterapkan Indonesia. Nah, kalau saya kecenderungannya kita masih berada pada all public administration, di mana negara tampil full untuk itu. Nah, itu kira-kira terkait dengan inovasi, maka Socrates memberikan 3 level untuk manusia. Nah, ini penutup untuk kita semua. Terserah nanti kalau saya sudah sebutkan ini, terserah nanti silakan dipikir saya ini ada di mana. Ini terkait inovasi. Ada 3 level yang disebutkan oleh Socrates. Level manusia level atas, manusia level menengah, dan manusia level bawah. Yang mana dikatakan manusia level atas adalah orang-orang yang selalu memperbincangkan ataukah mendiskusikan yang namanya ide-ide. Nah, kemudian level menengah yang mana itu adalah orang-orang yang selalu membicarakan peristiwa. Nah, yang mana level bawah adalah orang-orang yang selalu kerjanya hanya cerita sana sini atau biasa kerennya kita sebutkan gosip. Nah, dari 3 pemahaman, 3 level manusia dari Socrates itu silakan kita pilih yang mana. Saya ini berada di kategori mana. Nah, saya itu Bapak Ibu kadang-kadang ada di 3-tiganya. Jujur saja, kadang-kadang saya mak gosip, kadang-kadang juga saya bicarakan peristiwa, dan kadang-kadang saya berbicara ide. Tapi untuk kita silakan saya ada di mana. Tidak perlu saya tanya ini. Kalau Pak Kurniawan ada di mana, Pak Kurniawan tidak perlu saya tanyakan. Nanti menjadi evaluasi buat kita terkait dengan inovasi manajemen publik, kita ada di mana. Yakinkah sebenarnya kita ada di bagian atas, ya, level atas. Nah, cuma kendala-kendala tadi yang saya sebutkan itu selalu mengikutinya, sehingga butuh effort lebih dari aktor-aktor administrasi publik untuk menunjukkan layanan-layanan yang tujuannya tentunya adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Itu sekira penutup dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau dikonfirmasi atau didiskusikan silakan, dan siapa tahu ada teman yang mau menjawab jauh lebih bagus. Sekian, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, ya, kenapa ini? Saya kira kalau tidak ada yang mau didiskusikan, karena ini sudah 5:30, saya lihat ini muka-muka Atta dan muka-muka saya, kalau kita lihat kayak itu muka tidak jelas juntrungnya. Ya, saya sangat menghargai waktu yang Bapak, walaupun ini sebenarnya kewajiban ya karena kita menjadi mahasiswa, tapi saya sangat-sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk ikut perkuliahan ini. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri perkuliahan yang sangat mubarakah ini? Mungkin Pak, dari materi tadi Pak, saya kira ada yang menarik tadi terkait masalah tadi Bapak sampaikan, terkadang inovasi yang kita tawarkan itu oleh pihak-pihak tertentu itu muncul resistensi terhadap inovasi yang kita keluarkan, yang kita tawarkan. Nah, memang ini Pak, kadang biasa sering terjadi Pak. Itu mungkin menurut saya artinya ketika kita menawarkan inovasi dan banyak yang resisten dengan inovasi yang kita tawarkan, berarti
bagi saya itu mungkin kita belum begitu meyakinkan. Nah, mungkin kira-kira untuk solusinya, jika hal-hal yang seperti itu Pak, berdasarkan materi yang tadi, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya, ya tadi pertanyaannya atau diskusinya Pak Kurniawan itu mengatakan kadang-kadang ini ketika kita menawarkan inovasi itu muncul resistensi. Karena begini Pak, kadang-kadang kita mengeluarkan inovasi itu ada yang terganggu sebenarnya. Ya, ini Pak Kurniawan sembarang menghilangkan saja kita ini anuta pekerjaan tak. Ya, jadi kalau saya mengambil contoh, ada pekerjaan di kantor tak yang seharusnya kan selama ini dikerjakan oleh 2 orang. Ya. Tapi menurut Pak Kurniawan sebagai orang yang penuh dengan kreativitas, satu gini. Sehingga kita itu menjadi diskusi ataukah tersampaikan pimpinan, jangan Pak, jangan itu ada Pak Akbar itu, Pak Faisal itu karena saya lihat tidak ada Tonji, nah yang kerja itu hanya Pak Fahrin, ya Andi Fitra. Jadi satu mau saja Pak karena saya sepengetahuan saya itu, nah itu kan muncul resistensi, ya. Kenapa bisa terjadi ini? Karena masih ada di antara kita itu yang memang mau mempertahankan pola-pola lama. Ya, bolehlah saya mengatakan karena ada kepentingan kita masing-masing. Ya, biasanya kita begitu Pak, kalau ada kepentingan itu cepat bereaksi. Tapi kalau tidak tonji, biasa itu menjadi angin lalu. Tapi kalau ketika ada kepentingan, nah ini yang harus dirubah Pak Kurniawan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus berada pada ekosistem atau vibe atau atmosfer inovasi. Tentunya mindset ini kembali lagi kepada kita harus berubah bahwa kalau kita ini pelayanan publik, jangan lagi ada kepentingan-kepentingan lain di luar apalagi kepentingan pribadi di luar kepentingannya warga. Saya kira itu bisa terjadi ketika leadernya paham itu Pak, paham. Tapi kalau leadernya juga membiarkan, jangan-jangan juga leadernya bagian-bagian orang yang tidak mau ada inovasi. Itu kan yang masalah. Mungkin Bapak bisa biasa merasakan, ada deh. Kita ini mau begini, tapi pimpinan tidak mau. Alasannya belum urgent untuk dilaksanakan. Padahal sebenarnya kita ini kalau orang yang berpikir ke depan itu, maukah saya rasanya ini di kantor ini begini-begini, tapi dibiarkan jadi pimpinan. Nah itu akan mematikan Pak inovasi. Sehingga menurut saya pimpinan harus hadir, ya. Pimpinan harus hadir untuk selalu memberikan motivasi kepada followernya ya. Kalau saya bilang mengatakan bawahan kita yang terlalu bagaimana Pak followernya, bahwa penting adanya kita kesepahaman terkait dengan inovasi atau layan-layan diberikan, bahwa kita ini semua satu kesatuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Saya kira kalau itu tercipta Pak Kurniawan, biar ada satu orang itu pada akhirnya akan terus. Nah, kembali tadi ke pernyataannya Pak Yusri Samendra, ketika kita menciptakan sebuah sistem yang bagus, maka orang yang bengkok-bengkok sedikit otomatis akan mengikuti situ sepanjang kita konsistensi melakukannya. Saya kira begitu Pak Kurniawan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, tolong dipertimbangkan tawaran saya, Bapak Ibu ya, untuk bergabung di kelas B supaya kita satu kali dan diskusinya juga satu kali, sehingga saya mengharap antara kelas B dengan C ini join nanti dan membentuk satu kelompok. Kalau di kelas B itu kemarin sudah satu kelompok itu 2 orang, jadi kehadiran TAI itu sebenarnya bisa menambah menjadi 4 barangkali satu kelompok supaya ringan kini persoalan. Nilainya juga bisa langsung dieksekusi bareng begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Ketua Tingkat ada tanggapannya? Gimana? Bagaimana menurut kita? Kalau saya Pak, setuju-setuju saja Pak dengan tawaran Bapak. Kalau saya mau digabung, itu mungkin lebih efektif juga. Kalau Karena saya paham ini kita kebetul, saya juga sebenarnya berpikir Pak, karena kalau misalnya di hari Rabu, tetap di hari Rabu, saya kira bagus juga karena kebetulan di hari Rabu kami ada kuliah juga Pak, jadi sekalian dipadatkan Pak satu hari mungkin supaya kita yang dari daerah ini kalau sekalinya tatap muka satu kali ke Makassar ya langsung misalnya dalam satu hari 3 mata kuliah kita dapat. Ya, Tapi nanti Pak siapa Ketua Tingkat mendiskusikannya dengan Ketua Tingkatnya kelas B ya.
Kalau tidak salah itu Rahmat namanya. Nanti C. Nah ini yang mengenai idenya seperti itu. Baik, udah terasa 10 menit lagi jam 6. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira waktunya kita untuk istirahat, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan semua, sehingga perkuliahan pada hari ini, perkuliahan perdana kita pada ini bisa berlangsung. Dan saya lihat hadir semua ya. Semoga kita tetap sehat semua untuk mengarungi perkuliahan satu semester ini. Tentunya target-target yang kita canangkan bisa tercapai. Ya kita tahulah kalau apa targetnya dalam perkuliahan. Kalau S1 saya selalu vulgar mengatakan ya apa targetmu ya pasti itu. Nah kembali kepada kita semua, pada akhirnya kitalah yang menentukan target itu akan tercapai atau tidak. Sebagai manusia yang penuh dengan inovasi, yakinkah saya ada target yang kita mau capai? Ya. Lalu saya sudah mengatakan 2023 kemarin sudah proposal, tentunya dalam hati itu target ada. Muncul inovasi, sehingga ada target. Kalau begitu, seperti yang disebutkan oleh Pak Rizal, maka 2025 bulan ini, seperti bulan ini saya harus sudah berada pada posisi seminar proposal. Dan itu saya kira bukan hal yang tidak mungkin karena kita berada pada lingkungan yang penuh dengan inovasi dan akademik. Kalau ini dipelihara, yakinkah saya tahun yang akan datang kita akan ketemu, mungkin saya sebagai penguji atau pembimbing. Tentunya dengan judul-judul yang keren-keren. Ya, jangan ambil judul yang belaan, yang ini ya. Nah, kenapa kemarin saya juga mengunci di pertemuan di sesi terakhir itu bahwa kalau mengambil ke judul, Bapak Ibu berangkat dari sebuah masalah. Jangan ke judul dulu baru cari masalah. Biasanya tidak nyambung itu dengan lokus penelitian tak. Biasanya tidak nyambung Ki. Kenapa? Judulnya sudah bagus, ternyata di tempat kita mau mengambil itu tidak mengizinkan. Kenapa? Karena tidak apa aku mau teliti sini, tidak terjadi itu yang aku mau bilang. Nah, sehingga penting kita, apalagi kalau melihat background semua ada di instansi-instansi itu, seharusnya itu ada yang terteropong oleh kita, itu bisa diangkat menjadi sebuah judul tesis nanti. Nah, saya juga berharap bahwa jenis penelitian kita bervariasi, tapi kemarin di kelas B itu mengatakan kami lebih senang kualitatif. Ya, tidak apa-apa, saya hanya mengatakan bahwa masih ada opsi lain, kuantitatif. Ya, jadi kita harus berani untuk ke kuantitatif, tapi kalau semuanya tetap ke kualitatif tidak apa-apa. Nah, tinggal dipertahankan bahwa tesis yang kita buat itu keren adanya. Nah, itu menjadi harus ada novelty-nya supaya siapa tahu di antara kita nanti mau S3 itu dikembangkan lagi ya menjadi sebuah teori baru. Baik, terima kasih atas waktu yang kita berikan. Izinkan saya untuk berterima kasih sekali lagi dan atas nama kita semua mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini yang membarakah sekali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua tingkat supaya kita komunikasi ini nanti saya kasih kita kenal itu ke ketua tingkatnya kelas B. Iya Pak, kenal Pak. Ini sementara Siap. ini Pak. Oke, siap. Baik, silakan Liv Bapak Ibu untuk istirahat. Nanti kita ketemu minggu depan. Saya menunggu saja informasinya dari ketua tingkat seperti apa join di antara B dengan C. Silakan Bapak Ibu. Siap, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.